Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mojokerto atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Alun selaku pemateri dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di kegiatan hari ini tanpa halangan suatu apapun. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Semoga untuk kegiatan hari ini tidak ada halangan apapun. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada yang bertugas dipersilakan. Dan hadirin atau ibu dan bapak dipersilakan untuk berdiri. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mojokerto atau yang mewakili kepada beliau Bapak Tematus Isyanfodi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Mojokerto, yang kami hormati pemateri Ibu Akifia Alun Jati yang hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya mari kita awali kegiatan ini dengan kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda Rasul kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan syafaatnya di hari akhir. Ibu bapak guru yang kami hormati dan pemateri
dari calon guru penggerak Ibu Alun Jati yang saya hormati. Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan hari ini, bahwa kita sadari betul bahwa budaya positif adalah salah satu upaya untuk menciptakan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, sekolah yang anti kekerasan, anti bullying, dan juga kekerasan-kekerasan baik secara verbal, media sosial maupun kekerasan fisik. Ini adalah satu upaya untuk menciptakan, kita ingin bahwa sekolah kita adalah sekolah yang menjadi sekolah idaman. Idaman bagi orang tua, idaman bagi peserta didik, maupun idaman bagi masyarakat. Sehingga kita akan menampilkan sekolah yang betul-betul anak itu merasa terlindungi, merasa dilindungi oleh pihak sekolah, oleh pihak warga sekolah yang lain. Untuk itulah kita harus memahami betul bagaimana kita menciptakan sebuah suasana, sebuah lingkungan yang tanpa adanya semacam hukuman, anak-anak warga sekolah itu sudah sadar untuk berlaku melaksanakan kegiatan dengan tertib, teratur, dan terarah. Nah, dengan cara menampilkan motivasi intrinsik di dalam budaya positif tersebut. Oleh sebab itu, kita harus selalu bergotong royong untuk saling mengingatkan, saling mengarahkan, dan juga saling bergotong royong untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga apa yang dikatakan oleh kita semua, seperti tadi saya katakan, sebagai sekolah yang nyaman dan sebagainya, itu salah satu upaya. Untuk itu nanti silakan Ibu Alun untuk bisa menyampaikan paparannya, dan nanti saya mohon kepada Ibu Bapak Guru yang berada di sini untuk bisa menyampaikan saran, bisa memberikan masukan, sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, dan nanti Ibu Alun bisa lancar dalam melaksanakan pemaparan ini. Semoga menjadi sebuah ladang ibadah bagi kita semuanya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tio. Selanjutnya langsung saja ke intinya. Kalau hari ini kita akan mendengarkan bersama dengan pemateri hari ini Ibu Agilia Alun Jati dengan diseminasi budaya positif. Untuk itu kami serahkan kepada Ibu Alun. Monggo kita bersama-sama untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Ibu Alun, dan tanya jawab ini ada disediakan nanti setelah memberikan pemateri itu, memberikan materinya ya. Kemudian nanti akan ada tanya jawab. Monggo kita ikuti bersama dan kita tepuk tangan bersama untuk Ibu Alun. Kepada Ibu Alun disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Mojo Tengah yang mewakili, dan saya hormati rekan-rekan seperjuangan saya, Bapak Ibu guru, karyawan SMP Negeri 1 Mojo Tengah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk hadir di siang hari ini. Semoga lelah panjenengan semua menjadi lilah dan barokah. Amin. Ya Rabbal
Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini karena ada tugas di CGP calon guru penggerak di salah satu materinya di modul 1.4, yaitu mendiseminasikan mengenai budaya positif. Langsung mawon ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas, atau saya lebih sukanya mengatakan ini diskusi atau sharing. Ada 6 hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama, perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kira-kira dari ke-6 ini, apakah ada yang asing atau mungkin ada yang sangat semangat sekali? Saya ingin yang nomor 3 dan nomor 4 gitu, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? Yang nomor 5 bulan dulu. Yang nomor 5, 5 posisi kontrol. Sangat dinantikan Bu Ambar. Atau yang lainnya? Saya segitiga restitusi Bu. Sama Bu ya dan Putri. Saya juga sangat antusias ketika ada materi segitiga restitusi. Karena awalnya memang asing ya, tapi ternyata asik sekali untuk membahas ya semuanya ya. Tapi saya lebih suka itu segitiga restitusi. Langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Nanti yang setuju mohon izin untuk mengangkat tangan. Yang pertama dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Saya tidak. Aku tidak. Pak Setio yang satu. Siapa yang tidak setuju? Saya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke yang kedua. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang setuju? Saya setuju. Saya setuju sekali. Saya tambah sekali. Terima kasih. Hanya ya, rata-rata setuju. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi. Setuju. Solusi di anak. Setuju ya? Banyak juga yang setuju. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Saya setuju. Sangat amat setuju kok. 50-50. Ada yang setuju dan ada sebagian yang tidak. Jawaban ini silahkan disimpan dulu. Karena kita akan membahas panjang lebar dan nanti yang terakhir kira-kira benar nggak sih? Jawaban Bapak Ibu semuanya. Nah, budaya positif. Kalau diartikan itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal di sekolah. Di sekolah kita sebenarnya banyak sekali ya budaya positif. Salah satunya yang paling ujung itu namanya kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakannya setiap hari. Oke. Kemudian yang bawahnya itu relic based kebersihan. Jadi pada waktu kebersihan semua kelas itu bergotong royong anak-anaknya untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang pojok bawah itu adalah sholat zuhur. Luar biasa sekali budaya positif yang satu ini. Itu hampir setiap hari ya. Setiap hari kita melakukan sholat zuhur bersama putra dan putri. Kira-kira masih ada tidak Bapak Ibu budaya positif di sekolah ini? Saya guru baru di sini dan saya kaget plus bangga ketika saya masuk sini. Salah satu budaya positifnya yaitu hormat kepada bendera merah putih sebelum pelajaran. Itu sangat luar biasa sekali. Menumbuhkan nasionalisme. Betul ya. Kira-kira ribut ya terjadi kalau ada anak orang tuanya muda. Iya, termasuk budaya positif ya. Menyanyikan lagu Indonesia. Ya, betul sekali. Sebelum belajar. Membuang sampah pada tempatnya. Betul, karena sekolah kita juga apa Bu? Adiwiyaya. Lingkungannya harus bersih. Ada lagi? Kita sudah kayak langsung. Nah, ini materi yang pertama. Perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Sekarang kita bermain dulu Bapak Ibu. Nama permainannya adalah cobalah juga. Anda dan teman Anda, nah berarti ini berpasangan. Silakan berpasangan. Mohon maaf ada yang jomblo ini. Kalau kami juri mawon. Oh iya. Susun dari dulu. Mohon maaf ya Pak. Ini ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. Silakan ditentukan. A dengan B. Oke, siap. Aku Oke. Kemudian
melakukan sesuatu yang sangat berharga itu pada Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang bertugas sebagai ahli perkahwinannya sebenarnya bukan hanya benda, peristiwa yang berharga boleh atau seseorang yang berharga kalau dipegang dengan kemudian yang kemudian yang B, tugas yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan partner Anda yang kaya. Bebas, boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Bebas semuanya. Mulai ya, saja. sokokannya kurang. Sokokannya kurang. Siapa lagi? Saya menutup. Saya menutup. Saya menutup karena saya merasa harus mempertahankan ini karena memang saya merasa ada di sini. Saya harus memperjuangkan ini tetap tertutup dan ditinggalkan genggaman saya karena ini adalah belahan jiwa saya. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka mulut? Anda sendiri, siapa? Saya sendiri. Diri sendiri. Ya. Kita cek. Betul sekali ya. Bahwa yang memegang kendali atau kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Betul. Kitalah yang memutuskan sepenuhnya untuk membuka atau tetap menutup tangan kita. Walaupun tadi rayuan-rayuan menggoda, tapi kalau diri kita tidak membuka ya tidak akan terbuka. Ya. Kemudian kontrol terhadap keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berasal dari motivasi setiap orang. Motivasi tersebut tentu berbeda-beda. Maka dalam penerapan kedisiplinan perlu memperhatikan motivasi individu terlebih dahulu. Jika ini kita kaitkan dengan murid,
ketika ada murid yang bermasalah, kita bisa nggak mengontrol mereka? Setelah kita tadi mempraktekkan coba lakukan tersebut, dan Anda semua mengatakan bahwa kontrol itu dari dalam diri kita. Bagaimana tidak dengan murid? Kita bisa nggak mengontrol mereka? Harusnya bisa. Harusnya bisa, kenapa? Oke, ada jawabannya lain. Kita tidak bisa mengontrol karena ini kaitannya dengan jiwa seseorang yang mengontrol diri mereka sendiri. Kaitannya memilih dia atau tidak cara mereka, berubah atau tidak cara mereka. Sebelum saya mempelajari materi ini, saya sependapat dengan Kak Sino bahwa guru bisa mengontrol anak. Tapi setelah saya membaca ini, beda ternyata ya. Setelah kita melakukan coba ini, ternyata anak tidak akan bisa berubah jika anak tersebut yang mengatakan saya harus. Guru hanya membantu, mendampingi, menasihati, kasih tahu gitu loh, ini yang jalan benar, ini yang jalan salah. Betul ya Bapak Ibu? Mari kita berefleksi. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Seperti tadi mau 500.000. Apa yang kita mau. Terus pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman? Atau hanya sekedar pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah mungkin? Atau untuk mendapatkan uang tadi? Berarti kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Oke, dari yang saya kembali ini, pernah tidak Bapak Ibu? Salah satu itu melakukan sesuatu mungkin hanya karena ingin mendapatkan senyuman. Pernah ya, mendapatkan pujian dari orang lain. Atau yang ini paling ekstrim, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ketika kita menyuruh anak misalnya, Mas tolong ambilkan buku saya di kantor, anak pasti akan langsung manut dengan kita. Tapi kita tidak tahu loh, anak tersebut karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau mungkin ingin mendapatkan senyuman dari kita, ya kan? Atau ingin mendapatkan yang dia mau. Misalnya sudah mengambilkan buku, ini bukunya, saya bicanya di kantor ya, itu juga bisa. Ya, berbeda-beda motivasi atau dorongan kita melakukan sesuatu. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya ini bacanya di mana Pak Taufik? Restructuring School Discipline. Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang ada di tingkatan kasta terendah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah, okay? Dilakukan atas dasar rasa takut. Seperti yang saya contohkan tadi, anak manut dengan kita itu mungkin karena takut daripada dimarahi, mungkin saya manut gitu saja. Ini motivasinya berasal dari eksternal, dari luar. Kemudian yang middle atau yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti yang saya contohkan tadi, anak ingin mendapatkan nilai tambahan gitu, karena ingin sudah mengambilkan buku saya. Terus yang ketiga ini kasta tertinggi, tidak diiming-imingi apapun dan bersifat internal dari dalam pendidikan kita. Yang memang saya ingin membantu guru gitu. Memang kalau kamu membantu guru itu adalah sifat yang terpuji, itu kasta tertinggi di dalam diri anak seperti itu. Nah, materi yang kedua tentang disiplin. Saya kalau dengar disiplin itu mengerikan ya kayaknya. Betul Bapak Ibu ya. Tapi di samping disiplin ada tulisan positif. Jadi tidak mengerikan, juga disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, betul ya? Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, paling terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, sekarang disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Berarti ini sudah dari dalam diri mereka sendiri, tanpa embel-embel apapun. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merupakan kunci keberhasilan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan itu apa saja? Banyak. Dan ini mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila saya jadi ingat ini, masih ingat lagunya? Sisi. Rasanya bagaimana ya? Aku mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beragama dan berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Supaya tidak ngantuk berdiri dulu. Nanya-nanya ya. Pelajar. Betul, aku ingin menjadi apa? Langsung pelajar Pancasila. Ya. Oke, satu. Yang sekarang yang semangat ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau dijabarkan banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Contohnya kebersihan, kreatif, berprinsip, ilustrasi, yang positif ya. Lanjut aja. Nah, ini dia. Termasuk salah satu materi ya, menggugah hati gitu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lagi-lagi ada kata-kata restitusi. Apa sih perbedaan dari ketiga ini? Kita bahas satu-satu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, mendadak, tiba-tiba dihukum. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Murid akan tersakiti. Murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang sangat lama. Konsep dirinya menjadi guru. Contohnya, ada anak terlambat. Depan gerbang, tidak ada yang menanti gurunya. Langsung, kamu terlambat, langsung lari. Bapak saya meninggal. Kaget dong anak-anak. Agak masuk dalam. Dan itu tiba-tiba sebelum ini saya belum kasih tahu kenapa saya telat. Itu namanya tidak ada shock gitu kan. Dan itu disebut konsep dirinya menjadi guru. Dia menilai dirinya sendiri aku telatan. Berarti aku buruk gitu. Kemudian kita beralih ke konsekuensi. Sudah terencana, disepakati oleh guru dan murid. Murid mengetahui bentuk konsekuensi dari setiap pelanggaran. Murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, sebentar saja. Didasarkan pada data yang dapat terukur. Misal setelah 3 kali terlambat, nanti kesepakatan. Kalau besok lagi terlambat, kamu mau gimana mas? Dan kesepakatan. Nanti anak sendiri yang memilih. Ya saya nanti akan apa ya kira-kira Pak Kusip? Pulang. Nanti saya akan membuat surat pernyataan. Ya. Ada kesepakatan antara dua pihak. Konsep budaya jadi baik karena dilibatkan. Kemudian restitusi, kasta tertinggi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu langsung diperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik.
mereka sudah tidak mengira dirinya itu guru berisik, karena sudah langsung diperbaiki kesalahan mereka. Bersifat pilihan, masalah terpecahkan, korban mendapatkan garis, murid mendapatkan penguatan, dan konsep dirinya menjadi kuat. Walaupun anak tersebut melakukan kesalahan, tapi nantinya harapannya anak tersebut merasakan saya itu nggak salah, saya sudah melakukan perbaikan. Nah, ayo kita melakukan apa itu? Silakan nanti kita bahas itu hukuman atau konsekuensi. Dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi berkali-kali. Nah, itu termasuk apa? Hukuman. Betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Betul. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Apakah betul? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, tepuk tangan dulu. Ini motivasi apa tadi? Ini kita telah. Masih ada lagi? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Betul. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Semangat sekali Mas. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Berdapat asupan kayaknya ini Pak. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat karena untuk mengerjakan tugas. Apakah betul? Betul. Ya. Semuanya top pinter-pinter. Kita move dulu sebentar, lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Tadi nilai-nilai kebaikan banyak ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Ciri-cirinya bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif, melibatkan semua anggota kelas melalui curah pendapat. Itu bisa disebut dengan komitmen kelas enggak? Komitmen dan keyakinan hampir sama. Bisa. Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ya. Keyakinan mapel sudah. Iya, sama saja. Kelas mapel sama saja. Ini keyakinan kelas 8E. Kebetulan saya adalah wali kelas 8E. Ini sudah lama Bapak Ibu. Jadi ini pada waktu awal semester 1 yang dulu. Awalnya seri sebentar ya. Awalnya ini anak-anak saya suruh menuliskan kelas impiannya di secari kertas gitu. Kelas impiannya apa sih? Mereka ingin apa? Misalnya saya ingin kelas yang tenang. Saya ingin kelas yang tidak ada bunyi-bunyian gitu. Dan setelah kita rembuk bareng, ternyata banyak yang sama. Dan terpilihlah 4 kelas impian. Setelah terdaftar kelas impiannya seperti apa, baru pindah ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini isinya itu apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan yang ada di kelas itu. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman dan guru, tidak boleh bermain sepak bola di dalam kelas. Ini hal-hal yang tidak diperbolehkan di kelas ini. Kemudian setelah ada kesepakatan, kita ringkas lagi menjadi ke yang seperti yang sebelumnya itu. Keyakinan itu adalah bersifat abstrak ya, lebih simpel. Kenapa simpel? Supaya bisa diingat-ingat oleh seluruh warga di kelas kita. Kalau di 8E ini ada budaya 4R, rapi, resik,
rajin dan ramah, kemudian religius, toleransi, dan disiplin. Walaupun cuma satu kata, tapi maknanya sangat mendalam, dan ini hasil dari kesepakatan kelas 8 ini. Setelah itu, di print yang besar ditempelkan di dinding kelas. Harapannya setiap anak masuk kelas, mereka lihat. Tidak usah dihafalkan, nanti lama-lama hafal sendiri. Sebenarnya diyakini di kelas 8 ini apa sih? Ya, religius, budaya apa yang tadi, toleransi, dan disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita explaining dulu bagaimana. Lompat-lompat. Ini lompat-lompat ya. Jangan. Oke, sekarang explainingnya namanya permainan genap dan ganjil. Berupa salah lagi ya. Emang ada yang bosan dengan pasangannya? Silakan bisa dari silakan ditentukan siapa yang akan menjadi genap dan siapa yang akan menjadi ganjil. Siap. Oke, silakan tangan kanan panjenengan dijulurkan seperti ini. Tangan bersama. Seperti ini. Oke, nanti kalau saya mengatakan atau mengucapkan sebuah angka, misalnya angkanya genap, berarti yang merasa berperan sebagai genap langsung narik tangannya gitu kan? Dan yang merasa tidak genap harus meloloskan tangannya supaya tidak ditangkap dengan yang tadi di depan Anda. Jangan ditangkap. Kalau bilang ganjil, berarti ganjil yang narik. Saya ya. Kamu yang Iya. Tapi sebetulnya misalnya contoh dulu ya. Ya, saya menunjukkan angka 5. Berarti saya Berarti yang ganjil 5 ganjil kan? Ya, Yang ganjil ya angka. Yang disebut berarti yang menang. Yang tidak disebut loloskan dulu. Ya. Lina saya menang jadinya. Ya, paham ya? Oke, kita mulai. Oke. Yang disebut yang bekerja. Yang disebut yang bekerja. Angka 6. Siapa yang berhasil menangkap? Saya kan 6 yang nangkep. Iya. 6 kan genap. Lagi. Konsentrasi dimulai. Angka 3. Lipet ya berarti. Ini sepertinya Pak Josu dan Pak Taufik kenapa diem? Oke, lagi. Sekarang puluhan ya. Puluhan. Yang kecil aja. Kecil aja. Jadi yang kecil aja. Angka 4. Terakhir ini yang paling susah. Ya, sudah dipakai berarti kan terbelakang. Iya. 521. Tambah panas. Udah tidak ngantuk ya? Ini tangannya udah panas. Oke. Materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa sih yang awalnya memberikan ini materi ini gitu? Namanya William. Apa saja itu? Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kepuasan. Kita bahas satu persatu. Dari kebutuhan bertahan hidup, ini artinya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan dan rasa aman. Sebenarnya tidak hanya fisiologis, biologis juga bisa. Yaitu reproduksi atau untuk memberikan keturunan itu juga sama. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa aman. Kita semua butuh ya.
kasih sayang dan rasa aman. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, bahkan ada yang punya kucing misalnya, dan kelompok di mana kita tergabung. Akhirnya kalau kita bukannya kalau ada zaman sekarang. Lanjut, yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten yang nanti akan diakui dan dihormati. Ternyata di beberapa orang juga butuh seperti ini, penguasaan seperti itu. Kemudian kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kesenangan. Siapa sih yang nggak suka kesenangan? Semua suka. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kebahagiaan, bermain dan tertawa. Tertawa sebelum dilarang. Ditertawakan. Nah ini contoh kasusnya supaya kita paham. Dari yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh kasus, ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena dia lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Jadi kalau ada anak yang suka minta, kita jangan suzon terus ya Bapak Ibu. Siapa tahu dia tidak punya bekal, tidak punya uang, dan ternyata dia membutuhkan kebutuhan bertahan hidup karena lapar. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kasus, ketika seorang anak yang membuat masalah itu mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya. Jadi maksudnya banyak anak-anak yang caper ke kita, membuat masalah usil lah di kelas lari-larian, tapi ternyata anak itu ternyata itu kasih sayang, cari perhatian. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Ada anak yang bosan dengan suatu mata pelajaran, yang itu saja ya, atau monoton, gurunya menyampaikan itu cara penyampaian pelajarannya ya. Dia akan membuat masalah dengan cara mungkin membolos pada jam pelajaran itu. Membolos di sepanjang jam. Harus di restitusi. Lanjut, kesenangan. Ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, alasannya mungkin sepele. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal gitu lucu, terus dia tuh senang gitu melihat teman-temannya tersiksa, dia merasa bahagia. Kemudian penguasa. Ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Bangga gitu. Kayak gini. Kalau dia nyong, saya hebat gitu. Nah, lanjut kita ke 5 posisi kontrol. Tadi siapa yang sangat antusias dengan itu? Ambar. 5 posisi kontrol. Ini berkaitan dengan kita. Apa saja sih posisinya? Yang pertama adalah penghukum. Ini gambar simbolnya mungkin basit ya. Hukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini emotikonnya masih sedih. Berarti mungkin negatif ini ya, membuat rasa bersalah. Teman sudah tersenyum di sini. Pemantau kayak ada ini kayak CCTV berapa? Maka mana? Kemudian manajer. Ini urutan ya Bapak Ibu. Ini kasta terendah. Kasta tertingginya adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang mana ini? Sama ini. Mana? Saya yang ketiga. Selama ini saya yang nomor 3 saya. Saya kayaknya nggak ada di situ deh. Iya deh. Saya bos. Ini tertingginya namanya manajer ya. Saya pegawai bank, SK di bank. Iya, sebenarnya di bank, dari bank. Direktur utama. Kalau saya suka berpindah-pindah kan, hukum, kadang membuat rasa bersalah. Tapi kalau yang ini kasta tertinggi, jarang sekali. Susah sepertinya ya Pak.
dari penghukum dulu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini yang paling sering. Kita tidak melakukan fisik apapun, tapi ketika kata-kata kita, yuk bodoh temen ya. Langsung hati dia akan sobek, akan beriris-iris gitu. Ini bakal tak padahal ya. Kemudian, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru yang menghukum akan mengatakan ini, patuhi aturan saya atau pas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Ini verbal berarti ya? Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Saya sering melakukan yang terakhir. Karena kita sadari ya. Tapi ternyata ini adalah penghukum. Terus yang nomor 2 adalah membuat rasa bersalah. Posisi ini Hukuman itu kan tidak semuanya selamanya. menjadi motivasi. Betul sekali. Apakah betul kata-katanya begitu? Benar-benar boleh. Benar-benar boleh, tidak ada yang salah. Oke, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Saya sekarang. Betul ya, lembut tapi lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Apa yang dikatakan guru? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu mungkin positif bagi kita. Tapi bagi sebagian anak-anak yang sensitif, guru kecewa dengan sekali. Terus yang kedua, berapa kali Bapak harus memberikan kamu ya? Terus yang ketiga, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini saya. Ini seperti ini saya. Ini Bapak ini mesti. Saya juga sering yang ketiga ini. Berarti paling aman Mas Pak. Makanya dapat Next. Yang ketiga, nah sebagai teman. Teman yang asli gitu ya. Dulu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kan harus bawa ini Bapak Ibu, mengontrol. Dulu di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Pasti Bapak Ibu di sini punya salah satu murid yang benar-benar sebagai teman ya. Sering curhat Banyak saya. itu banyak ya. Saya banyak. Kemudian Mau disuapin juga tadi. negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu atau tidak berada di pihak dia, murid akan kesal dan akan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Tapi di satu kasus mungkin Bapak atau Ibu guru itu tidak menolong dia, anak akan kecewa sekali. Nah, guru akan mengatakan apa sih? Ayo bantulah dari Bapak ya. Saya merasa teman. Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Ini biasanya masalah anak bermasalah dengan guru itu. Ya. Terus kita sampai wali kelas, selama nanti Ibu lalu yang akan maju. Ya. Tapi ternyata itu akan mengontrol murid. Dan nanti efeknya ini. Ketika saya sudah tidak bisa membantu dia lagi, dia akan kecewa dengan usahanya. Pemantau. Posisi teratas kedua, posisi TV. Posisi pemantau selalu bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita ingat lagi tentang keyakinan pas, peraturan-peraturan sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berbeda banyak datanya. Kita telah beberapa kali, itu bisa sebagai pemantau. Dulu apa sih yang akan dikatakan guru? Nah ini, jika anak melakukan kesalahan pasti akan ditanyakan ini. Emang peraturannya apa? Kok kamu sampai bisa melanggar? Apa yang telah kamu lakukan sih? Sanksi atau konsekuensi apa
atas apa yang telah kamu lakukan. Itu pemahaman. Kemudian lanjut, kasta tertinggi manajer. Itu gabungan ternyata sama itu. Gabungan antara teman dan pemantau. Manajer dan mungkin di sini bos ini. Ini tidak tertulis di sini. Tersirat. Guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Berkolaborasi. Jadi tidak guru saja yang menyelesaikan masalah itu, tapi bersama-sama. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi bukan berarti kita melepaskan anak ketika ada kesalahan itu. Anak harus bertanggung jawab, tapi caranya dengan berkolaborasi. Atau anak sendiri nanti yang memikirkan gimana sih solusinya. Kemudian seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita harus tahu kalau keyakinan kelas. Makanya tadi di awal saya membuat keyakinan kelas Bapak itu simpel, biar anak-anak paham dan ingat. Ya, jika kamu meyakini keyakinan kelas itu, apakah kamu bersedia untuk itu? Apa rencana kamu untuk perbaikinya? Jadi kita itu seperti apa ya? Memancing atau mendorong anak gitu loh, supaya dia bisa berpikir sendiri solusi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki masalah saya ini. Itu manajer. Nah, kita tebak-tebakan lagi? Boleh. Yang pertama, nanti Bapak Ibu memilih ya, ini sebagai pembuku, pemantau atau manajer. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Apakah betul? Betul. Membuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah, aman. Untuk manajer betul sekali Putri. Lanjut. Ayolah lakukan fungsinya. Olah paling teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Pemantau. Ada jawaban berbeda? Pemantau. Teman terus ya. Terus aja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer dari jawaban bos. Kamu selalu yang paling betul. Pokoknya kalau kita mendengar kata-kata ini kita ikut sakit hati. Ternyata kita sakit hati juga ya. Apalagi anak. Kita yang mengatakannya pun mungkin tidak sadar ya. Tapi anak. Tapi kalau mengatakannya seperti itu anak yang melanggar aturan juga mana? Itu kan hukum atau apa ya? Anaknya itu melanggar aturan loh, bukan di masalah saja. Komentarnya berbeda sama ini. Tapi ada anak-anak, ada anak-anak luar biasa kebal dengan semua ini. Tapi kan tuh tergantung sama nadanya. Oh iya. Misalnya gini, saya ini cerita ya. Ya ini di luar anu lah. Jadi saya pernah di daerah Gombong itu kebetulan nggak ada WC-nya, terus nek malam kan peteng gitu ya, terus dari buang hajat itu langsung di situ gitu ya. Nah terus terus apa? Nah, saya di situ saya suruh dulu gitu ya, terus dia nyusul, terus dia mengatakan gini, nek kita mendengar ngomong sini ngomong ini asu gitu kan sakit ya, itu katakannya gini asu, orang ngomong itu rasa nggak sakit itu. Jadi nggak jadi sakit hati ya Pak? Karena nadanya lucu. Jadi intonasi mempengaruhi maknanya. Itu lebih teliti dulu ya. Meskipun yang sama sebenarnya artinya sama ini kan nadanya lucu. Bagaimana kalau kita mengubah nadanya sebenarnya kan? Gimana? Betul Pak Yusuf. Lanjut. Oke, masih ada lagi. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas. Di nomor berapa artinya
tapi tidak memantau. Pos pinter ya. Berapa kali sih saya sudah melakukan lapor kamu? Enggak merasa. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Betul. Kamu tidak akan pernah berhasil kalau membuat ya, saya langsung ngerti dulu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Pokoknya kalau kita tanya, hati-hati. Tapi kenyataannya kalau sudah baik seperti itu mereka nggak merasa juga. Saya ini kira-kira nggak telat mending orang. Kok gitu? Itu termasuk anak-anak yang luar biasa. Terus nanti datang, kayak apa temennya surat telat, gitu, besok telat. Makanya untuk juga masih tidak nanti akan restitusi kemudian tidak maju baru inklusi. Karena itu butuh penanganan khusus, penanganan special treatment gitu. Anak-anak yang khusus tadi. Ya, dan kita boleh tuh menggunakan sistem penghubung. Kalau kasusnya seperti itu ya. Nah, ini dia segitiga. Restitusi. Ini adalah kasta tertinggi kita menangani anak-anak yang melanggar nilai-nilai tertentu. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki, jadi sudah langsung diperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak minder gitu maksudnya. Terus melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri. Ada 3 tahap atau 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, itu yang dikontrol. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lagi-lagi keyakinan. Itu pentingnya keyakinan banyak ya. Yang dikontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Kita bahas satu persatu dari tahap yang pertama. Ternyata restitusi itu bertahap-tahap. Tidak bisa langsung serta-merta. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun agak berat. Kebutuhan dasar maksudnya apa? Yang tadi bertahan hidup, penguasaan, kebebasan. Nah, ternyata anak-anak tersebut tidak bisa memenuhi itu. Makanya mereka jadi melanggar kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Menstabilkan identitas. Jadi saya punya ilmu hasil dari lokakarya yang kebetulan TP-nya itu adalah beda dari SMP 2 Pak Teguh. Nah, beliau menjelaskan ini dengan sangat jelas. Menstabilkan identitas. Contoh ada anak yang berkelahi. Kita tahu ada anak berkelahi, menunjukkan bulan. Kita ambil sapi, kita masukkan ke ruang yang sepi lah, tidak banyak anak. Kemudian kita harus berpihak pada anak itu namanya menstabilkan identitas. Caranya berpihak bagaimana? Tanya, Mas kamu kok mungkin dia berkelahi? Nanti anaknya akan bilang, ya saya emosi Bu, saya sakit hati. Ini misalnya, saya sakit hati. Dan sakit hati kenapa? Ya masa ayah saya diejek. Kita harus berpihak pada dia dulu ya. Ya dia jelas sakit hati, lalu juga pasti sakit hati kalau ayah saya diejek. Berpihak. Nanti lama-lamaan emosi akan turun. Benar mas stabilkan identitas. Setelah itu langsung ke tahap kedua.
memvalidasi tindakan. Jangan membiarkan kita lama-lama berpihak dengan dia. Kita harus memvalidasi kalau tindakan itu adalah salah, memukul orang itu salah. Tapi kita tidak boleh langsung bilang, oh ini ya salah mas ya begitu. Jadi kita memancing aja. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang ada. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi kata Pak Teguh itu, ketika anak datang membawa masalah, mindset kita itu jangan anak itu bermasalah. Anak tidak pernah punya masalah. Anak itu selalu baik. Yang membuat mereka bermasalah adalah interaksinya mereka. Jadi kalau mindset kita sudah positif, nanti insya Allah kita sudah menikmati kita bisa merenung anak begitu. Kan kita positif dulu. Nah, pada tindakan yang salah. Kembali ke contoh yang tadi, kita sudah berpihak pada anak tersebut yang berkelahi, sudah menstabilkan identitas, emosinya sudah pulih, sudah stabil gitu lah. Kita memancing. Ya, mas, kalau kamu melukai adik kelas kamu, responnya dia gimana tadi juga? Ya dia nangis, isinya berdarah gitu misalnya. Kamu kasihan nggak sama dia? Ya kasihan, benar nggak seperti itu? Ya salah gitu. Misalnya seperti itu, kita pancing seperti itu. Dia benar itu salah. Bisa jawab dia, kan kok membela diri? Bisa seperti itu. Kalau masih seperti itu, kita bisa tetap bertahan di situ stabil kan identitas. Berarti dia sedang emosi, ya kan? Sedang membela diri yang bersih. Ya betul, nanti kalau sudah reda-reda, pokoknya gimana caranya kita memancing dia. Jangan sampai kita bilang, oh ya salah, jangan bilang seperti itu. Gagal nanti restitusi. Nah setelah ini berhasil, lanjut menanyakan keyakinan. Laki-laki keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama sukses, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah melakukan 3 langkah segitiga restitusi, maka dapat dilanjutkan dengan menanyakan bagaimana cara anak mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah ia perbuat. Di sini guru menuntun agar anak berhasil memperbaiki kesalahan. Ditanyakan, oke, kamu sudah mengakui kalau kamu salah, kira-kira kamu melanggar peraturan yang mana? Atau melanggar keyakinan kelas yang mana? Nanti dia akan berpikir, kalau lupa ya kita ingatkan, kan keyakinan kita banyak mas, misalnya ada disiplin, ada menghormati teman, ada yang kebersihan, kira-kira kamu yang mana gitu? Nanti dia akan menjawab, harapannya gitu ya jawabannya, saya berarti tidak menghormati teman ya. Lalu kita harus lihat, lalu apa yang akan kamu lakukan mas? Dia sudah terlanjur seperti ini, anaknya tadi nangis, berdarah juga gitu. Harapannya ya, kita harapannya jawabannya dia, saya akan menemui dia, meminta maaf segala macam, dan mungkin akan ngomong gak begitu ya, kita akan menggiring anak sampai ke sini. Namun kalau sudah sampai situ, selesai restitusi dan itu berhasil. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah ini saya ada contoh restitusi yang sudah saya buat bersama Mas Pancing, hanya simulasi deh. Ini tentang anak terlambat. Namanya Fadlan. Ketika saya menyuruh Fadlan, bisa kamu jadi artis ya, akan saya syuting. Kenapa Bu? Ya kamu pura-pura terlambat. Saya kan nggak pernah terlambat gitu. Kamu pura-pura. Tapi kan untuk pembelajaran semuanya juga. Pura-pura. Dan ini kan kita menyaksikan. Dan kita mau ya, kamu tahu nggak kalau soal itu maksudnya jam berapa? Jam 7.15. Oke, kalau tadi pagi, Pak sampai sini kan? Jam 7.50. Ketika soal masuk jam 7.15,
14 sampai sini hampir 50 itu termasuk norma tunggal. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi tidak manusia itu kan kesalahan. Jadi ini juga berlaku. Nah di sini kita akan mencari tahu cara usaha kamu. Kita mencari tahu solusinya aja ya. Oke, pasti kamu punya alasan kan kenapa tadi bisa apa? Alasannya apa? Karena manusia Kesiangannya kenapa? karena aku main game Oke, kira-kira kamu masih ingat nggak keyakinan kita apa aja? masih buruk Apa aja? melakukan usaha pada tempatnya disiplin orang bermaksud. Oke, ketika ada terlambat, itu termasuk mematuhi yang ada maksudnya. Kemudian, apa yang akan kita lakukan supaya tidak terlambat lagi? Kurangi main game, kurangi tidur malam-malam. Oke, luar biasa. Bagus sekali teman-teman. Doakan ya, semoga akan bisa berubah menjadi lebih baik. Tidak melanggar tertib aturan lagi, dan semoga tidak terlalu sekolah lagi. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sebenarnya sangat sabar. Pertanyaan saya, tidak kita selalu Yang saya sendiri yang melakukan simulasi belum pernah saya coba. Nulis ngomong yang Bu. Misalnya putri, butuh kesabaran yang sangat ekstra. Ya, mungkin guru-guru PKN sudah profesional untuk melakukan restitusi ini ya. Tapi kami rakyat-rakyat perlu apa ya proses. Mungkin dari menghukum kita naik satu tingkat menjadi membuat rasa bersalah, teman, terus yang keempat ya pemantau baru nanti manajer biasa menerapkan restitusi. Kalau manajer di Bantara sih inginnya kita jadi manajer semua jadi bisa menerapkan restitusi semua, tapi semua butuh proses, apalagi untuk menangani anak-anak yang tanda kutip seperti ini apa dulu? Jujur saja tidak bisa bisa tapi perlahan-lahan. Nyatanya kan yang model lama sejak saya sekolah sampai sekarang jadi guru kan masih nah sekarang mau balik gitu ya. Kayaknya perlu proses. Proses. Oke, materi semuanya sudah selesai. Orang bukan terima. Sebentar dulu. Masih ingat pertanyaan yang tadi? Masih. Pertanyaan ini. Ya. Nah, ya. Setelah kita membahas panjang kali lebar itu dari A sampai Z, kira-kira betul tidak jawaban apa itu? Iya, betul. Kita bahas satu persatu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, Tidak semua. tidak semua. Tidak semua anak. Yang lain? Jawabannya berubah tidak betul dari yang tadi? Saya tidak berubah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kulina tidak? Siapa yang mengatakan tidak? Hukuman tidak mendisiplinkan anak. UST. Atau dua tidak. Oke, siapa yang betul nanti tidak mengatakan apa yang tidak. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Kembali lagi ke teori kontrol. Ketika anak yang baru sekali itu kita jejeli dengan peraturan-peraturan itu, ketika kontrol dirinya diri dia sendiri tidak mau berubah, bisa mental Pada intinya kita tidak bisa mengubah dengan tanggapan itu karakter pribadi tentu itu ya. Lanjut ya, yang kedua, memberi penghargaan tadi banyak pertanyaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sampai sekarang jawaban saya sama. Ya. Yang berubah Saya tidak berubah. tapi kita terima penghargaan berubah tapi selalu membela. Penghargaan terus. Masih banyak saya. ketika anak tidak diberikan penghargaan, mereka kecewa. Kecewa. Ini jawabannya. Kecewa ya. Mau biasa juga kecewa. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu tidak diperbolehkan. Di materi yang satu tidak apa ya, kayak kemarin itu tidak diperbolehkan anak yang bertanya.
Nah, bentuk penghargaan itu apa sih? macam-macam Bu. Ada dengan barang, mungkin dengan tepuk tangan. Terima kasih gitu. Dan itu penelitiannya sepertinya di anak SD tahu gitu ya. Apa stiker bintang itu loh. Ya. Tapi ketika guru tidak menyediakan stiker bintang, mereka mau kecewa. Ada protes kita stiker. Apa itu hanya berlaku untuk anak-anak di bawah? Tapi kalau itu menjawab untuk menyenangkan, bisa jadi pembelajaran, kemudian bisa menjawab Peter, di sisi lain memang bisa, saya kira bisa memberi motivasi, tapi di sisi lain kita tanpa sadar sedang menstigma bahwa anak itu pintar, anak itu enggak. Jadi ada kecenderungan. Stigma itu. Berarti termasuk yang sekarang saya itu mau tiru loh, membuat stempel tak senyumi. Itu termasuk seperti itu ya. Membuat seperti itu ya nggak boleh ya. Yang sebenarnya bagaimana? Atau mungkin penghargaan harus semuanya dikasih. Jadi tidak hanya anak-anak tertentu saja. Iya, cuma kadarnya. Kadarnya berbeda. Grupnya. Tapi semuanya harus dibahas. Tapi kalau posisi anak itu kan macam-macam, misalnya yang dalam anak itu sekarang dalam pantauan misalnya itu dengan bermasalah, sering buat masalah, kemudian dia ada sedikit perubahan meskipun hanya kecil, itu kan berarti diberi penghargaan. meskipun hanya kecil kita yang melihat karena kita yang tahu prosesnya itu bagaimana, kan bisa juga. Saya kalau penghargaan, biar saya itu guru paling penting. Saya harus mulai memberi penghargaan, tapi dengan bentuk wow. Itu sudah membantu. Wow. Apresiasi. Dengan apresiasi. Ya, dan saya cerita sedikit itu tentang SKS kemarin. Itu kan pakai lembaran itu ya, lembar jawab itu. Saya kasih nilai misalnya 80. Sampingnya cuma saya kasih gini. Wow, kamu hebat. Itu semua anak, 32 anak. Karena si karyawan yang berbeda-beda. Kalau yang nilainya 2 KKM, jangan sedih ya. Tak tulis seperti itu semua. Yang nilainya hampir 198, mau emang boleh ya sebagus ini gitu. Ketika anak mendapatkan itu, saya lihat kan dari penampilannya biasa aja, itu masih biasa aja. Dia duduk, senyum dia kan. Bahkan nilai yang jelek pun dia tetap senyum, mandang ke saya, kalau saya ingin nangis di sini. Anak yang di bawah KKM itu, ya lihat nilainya sedih ya. Akhirnya dia senyum, lihat ke saya. Gimana nih? Itu termasuk anak ya. Iya, itu termasuk. Tapi yang Penghargaan yang dimaksud yang motivasi ya, bukan yang untuk penghargaan motivasi ya. Seperti penghargaan itu bisa juga tidak sadar kita membentuk karakter mereka yang materialistik. Oh iya, ketergantungan mungkin. Ya, membentuk karakter. Mungkin yang kita ya betul kalimatnya ya. kasih uang. bukan benda. Sebagian guru suka memberi penghargaan, anak-anak itu di kelas itu antusias, nanti guru nggak memberi apapun. Iya. Mungkin berbeda lagi kalau penghargaan bisa dengan apresiasi, mungkin bisa ya. Misalnya memberikan apresiasi dapat meningkatkan. Iya. Iya. Padahal sebenarnya penghargaan ya jangan bener sih kata penghargaan. Masih penghargaan, Tujuannya iya memang penghargaan. Tapi pengertiannya setiap orang itu kok kayak beda ya. Misalnya kita menjawabnya kan tidak sama. Itu kan berarti penghargaan yang dimaksud secara yang memamerkan kreativitas. Iya. Kalau kan ada merasa harga dirinya kalau selama ini mungkin stigma anak kan indeks banget kan satu tok anak yang di bawah yang paling bawah katakanlah tetap ada tetap harga diri anak itu kan merasa aku masih di walking dihargai oleh orang lain walaupun kondisinya seperti itu. Ini mungkin yang membuat mungkin perlu disurvei ulang. Ada survei lagi itu yang dimaksudnya apa itu? Bertanya ya. Mungkin yang ini ayo siapa yang cepat mengerjakan yang hasilnya bagus nanti dapat permen itu mungkin ya Bu ya kan ada penghargaan dapat permen gitu. Maka anak-anak yang mungkin kreativitasnya enggak kreatif sekali saya sudah benar dulu seperti apa yang dikatakan Bu Tri dulu nanti saya paling nggak dapat gitu. Jadi kan ada kata-kata
dapat sesuatu barang karena kreativitasnya nanti tinggi gitu. Maka kalau ada yang tidak kreativitas dapatnya sudah benar-benar sudah Tidak ditebal itu berarti masih ada retok miss itu ya. Nanti lebih ke materi itu. Iya, gitu. Oke, kita lanjut. Nanti ini kita tidak selesai. Oke, Guru harus mampu memberikan solusi. Harus, ini katanya harus. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Karena yang memberikan solusi, menemukan solusi adalah anak sendiri. Kemudian guru berperan sebagai teman yang baik. Ya. Kita kembali ke teori kontrol tadi. Teman ada pemantau dan manajer. Jika teman bisa dijadikan satu dengan pemantau itu akan menjadi manajer. Dan yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer. Cukup lah, ini baru ada tulisannya lagi. Terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf apabila selama diseminasi ini saya menyinggung perasaan semua dan kepada saya kembalikan ke Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Alun. Tepuk tangan sekali lagi. Bagaimana? Semakin penasaran apa yang disampaikan oleh Ibu Alun? Luar biasa ya. Ibu Alun, mohon maaf seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada sesi tanya jawab. Sekiranya waktunya cukup, ada dibuka untuk sesi tanya jawab. Cukup 2 saja ya? 2 atau 1? 1 saja. 2, oke ya. 2. Untuk hari ini saya buka untuk 2 penanya. Kalau yang acungkan tangan, baru saya tunjuk dan bicara untuk bertanya kepada Ibu Alun. Oke? Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, ternyata cepat sekali Pak Taufik itu. Oke, Pak Taufik silakan. Saking penasarannya dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Terima kasih Bu Alun tadi, bagus sekali pemaparannya, besar sekali kita persilakan. Ada satu yang masih menggelitik di benak saya itu tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu perbedaan nyatanya ada di mana sih? Karena kita sering melakukan tapi tidak bisa bedakan. Terima kasih. Oke, begitu. Tepuk tangan buat Pak Taufik. Terima kasih. Ini ada 2 tadi yang macam, mohon maaf Ibu. Mohon maaf sekali. Lalu pertanyaannya berarti langsung dijawab satu-satu dulu. Oke, mohon maaf, ini Pak Taufik akan segera dijawab oleh Ibu Alun. Terima kasih Pak Taufik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi hukuman, konsekuensi dan satu lagi itu restitusinya. Itu tidak terangkat ya. Tapi yang ditanyakan Pak Taufik adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sudah ada. Sepanjang-panjang dan itu hanya satu pihak yang memberikan. Kita tidak memiliki kesepakatan dengan anak yang melanggar, tapi hanya satu pihak. Misalnya antara guru dan murid. Muridnya melanggar, jadi gurunya itu langsung memberikan tindakan hukuman serta merta langsung itu. Ya, kalau konsekuensi antara guru dan murid itu ada kesepakatan. Kamu maunya apa? Konsekuensinya apa? Dalam kamu melanggar itu konsekuensinya apa? Gitu. Dan biasanya antara hukuman dan apa yang dilanggar itu tidak nyambung. Misalnya anak terlambat, disuruh push up, apa hubungannya? Apakah dengan push up besok lagi anak tidak terlambat? Belum tentu. Tapi kalau dengan konsekuensi, misalnya lambat menumpahkan airnya Pak Taufik, kemudian konsekuensinya apa? Lambat kamu bersih. Nah itu ada hubungannya. Hukuman itu cenderung ke menyakiti gitu ya. Dalam tanda kutip, artinya ada fisiknya. Betul sekali. Terima kasih. Oke, kalau yang sudah biasa. Puas. Oke, dilanjut ya Ibu Alun. Sekarang Ibu Dia, monggo. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kedua, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Alun. Luar biasa pemaparan hari ini, sangat membangun, sangat memberi pemahaman kepada kami tentang budaya positif. Namun Bu Alun,
tadi mungkin saya terlewat, ada beberapa yang masih saya rancu atau saya masih bingung antara di sini perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah dua hal itu sama dan bisa diterapkan di kelas atau ada perbedaan dari masing-masing? Karena saya tadi belum. Oke, jelas Bu ya pertanyaannya? Iya, Oke, ya silakan Ibu Alun untuk dijawab. Oke, terima kasih Bu ya. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau untuk peraturan biasanya membuat satu pihak Bapak Ibu. Peraturan sekolah misalnya, sekolah kita. Ada peraturan bla 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 bla. Tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam. Apakah anak dilibatkan? Tidak. Itu yang peraturan. Jadi tiba-tiba ada peraturan ini diberikan ke anak dan harus ditaati, itu yang peraturan. Kalau keyakinan semuanya dilibatkan. Kita duduk di satu meja yang sama. Kita berembuk seperti tadi keyakinan kelas saya. Kamu pinginnya apa? Kemudian dijadikan satu di samping. Kemudian dipilih yang bagus-bagus itu dari kalimat yang negatif menjadi kalimat positif dan dibuatlah menjadi keyakinan. Jadi kesepakatan. Kalau peraturan itu tidak ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Kalau keyakinan itu kesepakatan bersama. Seperti itu juga. Tapi untuk kalimatnya nanti positif Bu ya kalau keyakinannya. Kalau yang peraturan itu kan namanya tidak boleh membuang sampah. Jadi kalau yang keyakinan kelas itu berarti membuang sampah pada tempatnya, gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Arul, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Alun untuk semuanya. Kata-katanya yang tidak boleh itu tidak ditinggalkan. Sama saja Sama masih tidak. masih ada. Yang memang perkataan Sekali lagi, tidak oke. unsur negatif. Yang lebih baru berbahasa Indonesia. Bos ya terima. Tapi kan Bu, ya, alam bawah sadar itu kata tidak kok tidak didengar. Berarti nggak jadi boleh gitu. Boleh membuang sampah dan boleh membuang sampah. Oke, Bu Alun, ternyata asik sekali ini Bapak Ibu sepertinya masih banyak yang mau bertanya. Mohon maaf karena waktunya sudah selesai. Nanti bisa Bapak Ibu tuliskan kalau masih ada yang belum jelas ya. Ada Ibu Alun atau melalui WA ya. Terima kasih atas terima kasih atas partisipasinya dan keaktifannya dari Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai moderator di sini mohon maaf kalau banyak kesalahan dan terima kasih kepada Ibu Alun dan juga kepada semuanya yang hadir di sini. Mari kita akhiri kegiatan hari ini, diskusi hari ini. Insya Allah bermanfaat di Bapak Ibu. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.